Saya Kintan Sejuwinda dengan NIM 2130108073. Di sini kami akan membahas materi mengenai Manajemen Pendidikan Kurikulum. Selamat menyaksikan. Saya akan memaparkan materi pertama mengenai konsep manajemen pendidikan kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah yaitu MBS dan kurikulum tingkat satuan lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan, tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama, produktivitas, yaitu hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi, yaitu menempatkan pengelola, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, kooperatif, yaitu untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang kelima, mengarahkan visi dan misi serta tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Bentuk-bentuk kurikulum. Yang pertama, subject matter, yaitu kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Yang kedua, broad field, yang disusun dengan menggabungkan sejumlah mata pelajaran. Yang ketiga, integrated kurikulum, yaitu yang diorganisasikan dalam bentuk unit-unit tanpa ada mata pelajaran. Yang keempat, core kurikulum, yaitu kurikulum inti yang diberikan untuk mencapai keseluruhan program kurikulum secara utuh. Tahapan pertama, tahapan perencanaan, terdiri dari A. Analisis kebutuhan, B. Merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofi, yang C. Menentukan desain kurikulum, yang D. Membuat rencana induk atau master plan. Tahapan kedua yaitu tahap pengembangan, terdiri atas A. Perumusan reaksional atau dasar pemikiran, B. Perumusan visi, misi, dan tujuan, C. Menentukan struktur dan visi program, D. Pemilihan dan pengorganisasian materi, E. Pengorganisasian kegiatan pembelajaran, F. Pemilihan sumber alat-alat sarana belajar, G. Penentuan cara pengukur hasil belajar. Tahapan yang ketiga yaitu tahap implementasi atau pelaksanaan, terdiri atas A. Penyusunan rencana, B. Penjabaran materi, C. Penentuan strategi, D. Penyediaan sumber alat dan sarana, E. Setting lingkungan pembelajaran, dan keempat tahap evaluasi. Fungsi-fungsi manajemen. Pertama, perencanaan kurikulum yang dirancang berdasarkan analisis kebutuhan, menggunakan model tertentu dan mengacu pada suatu desain kurikulum yang efektif. Dua, perorganisasian yang ditata baik secara struktural maupun fungsional. Tiga, implementasi, yakni pelaksanaan kurikulum di lapangan. Keempat, ketenangan dalam pengembangan kurikulum. Kelima, kontrol kurikulum yang mencakup evaluasi kurikulum. Keenam, mekanisme pengembangan kurikulum secara menyeluruh. Ketujuh, segi menjamin dalam pelaksanaan kurikulum. Itulah video presentasi dari kelompok